Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ya, jamaah sholat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita saged pinanggih malih atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten masjid menika kanthi kawontenan sae insyaallah. Mugi-mugi engkau nambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak berzikrullah dan memperbanyak berbuat amal kebaikan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi sirah Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi setelah perang Khaybar dan perjanjian Hudaybiyah. Di mana perjanjian Hudaybiyah itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya ini menunjukkan bahwa sekalipun awalnya perjanjian menika ketinggalan merugikan pihak kaum muslimin gitu. Ketinggalan merugikan pihak kaum muslimin, tapi kemudian kejadian-kejadian berikutnya menika membuktikan bahwa pilihan Rasulullah menika paling tepat ya. Pramiliorin pas diprotes kalian Umar bin Khattab kan diprotes tadi pas perjanjian antar Rasul kamu Rasul kan, maksudnya Umar itu sampai tidak percaya ini kamu Rasul kan gitu ya. Rasulullah jenengan ini tetap Nabi loh tetap Nabi ya Umar, ya Umar, sekalipun mereka tidak percaya kepadaku, aku tetap Rasulullah. Rasulullah ngendikan ngoten untuk meyakinkan Umar. Soalnya Umar niku boten patos percados. Bagaimana Nabi yang ketika mau berangkat napa menika ke Mekah niku kan menjanjikan kita akan masuk ke Mekah, nanti akan tawaf di sana. Pokoknya akan melakukan kegiatan-kegiatan di sekitar Baitullah itu. Sebagaimana orang umroh atau haji melaksanakan kegiatan itu. Nah, tapi ternyata tidak terjadi. Malah terjadi perjanjian Hudaybiyah sing intinipun tidak jadi masuk ke Mekah, tapi seluruh kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan baru boleh masuk ke Mekah pada tahun berikutnya. Nah, itu seolah-olah merugikan. Tapi kejadian berikutnya membuktikan bahwa perjanjian ini justru menjadi kemenangan besar bagi kaum muslimin. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ini janji Allah akan diberikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Dengan kemenangan yang nyata. Dan itu betul.
dimulai dari awal perjanjian, gitu. Abu Jandal datang diseret pulang oleh bapaknya, Abu Basir datang disuruh pulang lagi, kemudian Abu Basir membunuh orang yang mengajak pulang sampai yang satu ketakutan, dan kemudian oleh Rasulullah, kamu jangan tinggal di Madinah. Orang ini kalau punya jumlah lebih banyak ini bahaya ini. Artinya ini medeni orang seperti Abu Basir, jumlahnya banyak, nanti akan merusak perjanjian. Dan Rasulullah sudah mempunyai rencana-rencana untuk mengembangkan Islam ini setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian itu dirasakan betul kemudian. Terus kemudian Rasulullah SAW mulailah menyusun strategi untuk menyebarkan Islam ini, karena 10 tahun ini dijamin orang Quraisy tidak akan melakukan aksi-aksi yang buruk terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ini ciri khas, Pak. Ciri khas orang kafir Quraisy. Jadi yang kafir Quraisy ini salah satu sifat baiknya, kalau mereka sudah berjanji pantang untuk mengingkari, sekalipun mereka orang-orang musyrik. Itu hebatnya tradisinya orang-orang Quraisy. Mirip kali yang Jawa. Wong Jawa kan duwe tradisi kebiasaan yang buruk. Aku, Pak, masa sak nakal-nakali wong. Orang nanti sholat, tapi lek poso tetep lakoni. Itu kan berarti itu kebiasaan bagus. Kebiasaan bagus. Itu prinsip ya, prinsip. Orang sholat ora apa-apa. Sing penting poso, masa tele-tele ora arep muka. Nah ini orang-orang Arab memegang teguh janji itu. Maka kemarin terakhir, ya pokoknya langsung terakhir ya. Terakhir kalau ini kita sudah menyebutkan bagaimana Rasulullah mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang jauh. Sing dikirimi mboten namung kepala-kepala suku niku. Niku kecil kepala suku. Ini menunjukkan Islam itu sudah jadi kekuatan besar. Bukan lagi kekuatan kecil sebagaimana dulu mereka di Mekah. Jadi orang kafir Quraisy memantau terus perkembangannya, memantau terus perkembangan Islam ini. Sampai kemarin terakhir, Rasulullah berkirim surat kepada Raja Romawi ya, Romawi Timur, kemudian terus raja ini berdialog dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini tokoh kafir Quraisy. Lalu itu kaget Abu Sufyan itu. Rasulullah itu wani-wanine nyurati kerajaan Romawi. Dan Raja Romawi yang diherankan lagi oleh Abu Sufyan, lah kok begitu hormat kepada Rasulullah. Andai kata dia berada di sini hari ini di hadapanku, niscaya akan aku basuh telapak kakinya. Ini kata-katanya Raja Romawi. Ini di rumah ini langsung kalian Abu Sufyan. Itu kan berarti kira-kira Abu Sufyan terus gimana? Saya ketir-ketir. Wah, ternyata Muhammad kekuatannya bukan main-main. Sudah mampu mempengaruhi orang-orang Romawi, dan ini menjadi presiden yang luar biasa bagi perkembangan Islam ya. Nah ini Bapak Ibu, terus kemudian raja-raja yang lain juga begitu, menerima surat-surat Rasulullah, sama orang-orang yang ahli kitab rata-rata itu menerima suratnya Rasulullah dengan baik ya. Raja kalau ini terakhir Habasyah, Raja Habasyah menerima surat Rasulullah dengan bagus. Bahkan kemudian Raja Habasyah ini menikahkan Rasulullah dengan Romlah, gitu. Ini materi tak tahu, nah, Romlah dengan ibunda Romlah, dinikahkan dengan ibunda Romlah atau yang terkenal dengan nama Ummu Habibah, gitu. Ummu Habibah, atau terkenal dengan nama Hindun
binti Abu Sufyan. Jadi Hindun ini kathah lho nggih. Hindun putranya Khadijah yang pertama itu namanya Hindun, gitu. Putranya Khadijah dengan Abu Halah yang suami pertama itu namanya Hindun, tapi laki-laki Pak. Ini Hindun. Kemudian anak yang kedua kan Halah. Terus anak yang ketiga, anaknya Bunda Khadijah dengan perkawinan Atik, ya. Atik suaminya yang kedua itu juga mempunyai anak yang namanya Hindun. Nah, Hindun semua. Tapi Hindun yang pertama Hindun laki-laki, Hindun yang kedua Hindun perempuan. Berarti Hindun itu nama dalam Arab yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, mirip-mirip Maisarah lah. Mirip-mirip Maisarah. Maisarah ini kru Maisarah kan awake dhewe. Oh, itu Hindun. Oh, itu nek teng mriki Hindun rata-rata nggih setri. Ini. Nah, itu muka Raja Habasyah ya. Raja Habasyah mengirimkan menikahkan Rasulullah dengan Hindun. Jadi pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh. Kemudian Raja Mesir Mukaukis ini juga menerima Rasulullah dengan baik, menerima suratnya Rasulullah dengan baik, bahkan mengirimkan dua orang budak sebagai persembahan kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa Mukaukis sekalipun tidak beriman kepada Rasulullah tapi sangat menghormati Rasulullah SAW. Dan Mesir waktu itu merupakan kerajaan besar, sekalipun kebesarannya sudah tergeser oleh Romawi. Tapi Mesir kan sebagai peradaban besar, lembah sungai Indus itu punya peradaban yang luar biasa zaman itu. Nah, tapi kemudian pengakuan Mukaukis ini juga semakin membuktikan bahwa kekuatan Rasulullah ini sudah menjadi kekuatan internasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Arab, Mekah itu dulu bukan kekuatan yang ditakuti oleh orang-orang Romawi, bukan kekuatan yang ditakuti oleh Mesir, bukan kekuatan yang ditakuti oleh negara-negara besar itu. Tapi setelah Rasulullah mengirimkan surat-surat itu, mereka mulai merasakan kekuatan Islam itu. Dan ini juga menunjukkan apa? Bahwa Islam ini memang agama untuk semua bangsa, semua suku. Kafatalinas wa ma arsalnaka illa kafatalinas hudalinasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi ini Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Nah, ini surat-suratnya Rasulullah ditujukan dan ajakannya sama. Ajakannya sama atau kalau kepada ahli kitab itu pasti Rasulullah mengutip ayat ya, ayat yang punya ini ya ahlal kitab gitu, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainahum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'aw wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Itu semuanya ditujukan kepada raja-raja yang ahli kitab, itu pasti menggunakan kalimat ini. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'al, mari, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita kepada kalimat yang sama, kalimat satu yang sama. Ya. Bainana wa bainahum, antara kami dan kalian. Bainana bainahum alla na'budu illallah. Hendaklah kita tidak menyembah kecuali Allah. Walan nusyrika bi syai'an, dan hendaklah kita tidak mensekutukan Allah itu dengan sesuatu pun. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena orang-orang ahli kitab pada saat ini diturunkan sudah banyak melakukan kesyirikan. Sudah banyak ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Mereka mulai menciptakan konsep Trinitas. Jadi konsep bahwa Tuhan itu adalah tiga oknum. Nah, itu konsep mereka, Trinitas. Nah, ini kemudian diajak untuk tidak menyekutukan.
Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan jangan kita mengambil arbab Tuhan-Tuhan sekecuali Allah. Selain Allah berarti ya Tuhan itu hanya Allah. Fa in tawallau, tapi jika kalian berpaling dari seruan ini, faqulus syahadu, maka aku katakan, sesungguhnya aku bersaksi bi anna muslim. Sesungguhnya aku adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Nah ini berarti seruan kepada ahli kitab. Jadi kepada ahli kitab itu seruannya ya ini semuanya ya. Nah kemudian Rasulullah SAW dikirimi budak kemarin terakhir ya, dua budak budak pun sing setunggal Mariatul Qibtiyah, sing setunggal Sirin, sing setunggal tunggangan seperti keledai. Kita kalau ini nggih. Sik napa jenenge napa kalau ini kedelai ini? Dul-dul. Nggih, dul-dul. Nah itu tasik kemutan nggih. Tasik kemutan apa kon supe. Dul-dul. Lah ini dua wanita yang dikirimkan kepada Rasulullah, dua wanita yang sama-sama cantik, tetapi Mariatul Qibtiyah lebih cantik dibandingkan Sirin. Maka kemudian Rasulullah mengambil Mariatul Qibtiyah untuk dijadikan sebagai ummahatul mukminin. Kemudian Sirin, budak yang satu kemarin dihadiahkan oleh Rasulullah kepada sahabat Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit menika tukang syairnya Rasulullah. Jadi ahli syairnya Rasulullah yang sering membuat syair-syair untuk melawan syairnya orang-orang kafir. Nah ini dihadiahkan kepada Hasan bin Sabit, Sirin ini. Kemudian Rasulullah menikahi Mariatul Qibtiyah. Nah ketika menikahi Mariatul Qibtiyah inilah kemudian terjadi kecemburuan yang merata di antara istri-istri Rasulullah SAW. Karena istri Rasulullah melihat Mariatul Qibtiyah itu wanita yang memang betul-betul cantik. Cemburu. Hari ini istri-istrinya cemburu kan. Istri-istrinya Rasulullah ini cemburu kepada Mariatul Qibtiyah karena Rasulullah itu menempatkan Mariatul Qibtiyah di rumahnya Sofia. Jadi Sofia dulu kan punya rumah, terus kemudian setelah itu dibuatkan rumah yang lebih bagus. Kemudian Mariatul Qibtiyah ketika sudah dinikahi Rasulullah ditempatkan di rumahnya Sofia yang dekat masjid. Jadi Rasulullah itu sering mriku. Sering lek teng mriku niku wis kabeh nguping. Apa sing dikerjani Rasulullah itu. Nah itu selalu di mata-matai itu. Rasulullah kelihatannya ini lebih sayang kepada Mariatul Qibtiyah dan semua istri merasakan itu. Semua istri merasakan itu sehingga terjadi kecemburuan yang luar biasa sampai istri-istri itu agak gaduh, sering gaduh. Di masjid itu sering gaduh gara-gara membicarakan asiknya Rasulullah dengan istri barunya ini. Sering gaduh. Karena sering gaduh itu maka kemudian Mariatul Qibtiyah dipindah oleh Rasulullah di Madinah yang atas. Kurang paham saya Madinah yang atas itu mana. Tapi di dalam bahasa sirah itu diletakkan di Madinah yang agak jauh. Dan ini ternyata malah membuat semakin cemburu. Karena begitu Rasulullah tiba gilirannya Mariatul Qibtiyah, pulangnya lebih lama. Kan lebih adoh nih. Langkung adoh, ale kondur langkung suwe. Langkung suwe. Wah, ini terjadi kecemburuan yang luar biasa. Nah ini menunjukkan sifat manusia. Garwane Rasulullah aja cemburu, napa meneh garwane panjenengan gitu. Niki mesti langkung cemburu. Niku langkung cemburu niku pun niku pokoknya fitrah ya. Fitrahnya wanita. Fitrahnya wanita. Nah niku Rasulullah sering ngoten niku akhiripun sampai
istri Rasulullah yang paling terlihat cemburunya itu paling berani mengutarakan kecemburunya itu Hafsah. Hafsah itu paling cemburu, paling berani lah napa niku matur kali Rasulullah niku mengutarakan rasa cemburunya itu. Niku sing ngompori Ibunda Aisyah. Jadi sing ngompori Ibunda Aisyah. Dikompori ben cemburu, ben ngomong Rasul ngene. Itu terus dilakukan itu sampai Rasulullah itu napa istilahnya niku? Rasulullah itu sampai susah menghadapi istri-istrinya itu susah. Istri-istrinya itu kemarin bar perang Khaibar nu geger nyuwun jatah gitu, minta jatah ya Rasulullah. Sekarang kan setelah Khaibar ini kita makmur, yen jenengan nggih jatah dalam sing radi kathah ngoten, istilah ngoten. Nah itu Rasulullah ya diberikan karena Rasulullah ini lembut, kalau dimintai tidak mungkin menolak. Tapi justru itu yang membuat Rasulullah itu susah. Rasulullah susah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sampai kemudian ben napa nggih kajenge ali cemburu niku mboten nemen-nemen. Itu Rasulullah sampai kemudian menyatakan wis lek ngono carane aku ora arep nggilir si Mariatul Qibtiyah meneh wis aku wis lereh. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW dari rumahnya Mariatul Qibtiyah itu, Aisyah, Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah itu pun sepakat. Pokoknya kalau Rasulullah kondur ke omah dhuwur ya, engko ngene. Kok kabeh do ngomong ngene, ambune ora enak itu. Jadi bau mulutnya Rasulullah kok baunya enggak enak, kecut-kecut pripun gitu. Ini sepakat. Para istri itu sepakat. Niki sing ngompori niki wau Ibunda Aisyah kalian Ibunda Hafsah. Jenengan bayangne Pak niku. Garwane pinten Rasulullah niku. Gak niku kabeh musuhi Rasulullah niku. Sepakat niku nggih, sepakat niku pokoknya bagaimana Rasulullah itu biar enggak gilir ke sana. Nah sampai kemudian Rasulullah SAW estu ya wis lek ngono aku ora arep nganu sih itu Mariatul Qibtiyah. Maka kemudian Rasulullah SAW betul-betul tidak melakukan itu, dan kemudian ini justru ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan surat Quran surat At-Tahrim ya. At-Tahrim. Quran surat At-Tahrim. Quran surat Tahrim menika diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Niku ayat Al-Qur'an ini turun berkaitan dengan peristiwa niku, Pak. Peristiwa bareng Rasulullah angsal hadiah Mariatul Qibtiyah niku. Rasulullah sudah berumah tangga dengan Mariatul Qibtiyah, kemudian istri-istrinya cemburu sampai kemudian Rasulullah mengharamkan sesuatu yang sudah jelas-jelas halal itu. Halal. Mariatul Qibtiyah itu halal. Apa yang diberikan oleh Mariatul Qibtiyah kepada engkau itu sesuatu yang halal, jangan diharamkan, kan begitu. Nah, Rasulullah mengharamkan karena untuk mencari keridhaan istri-istri yang lain itu. Jadi ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhan nabi. Allah itu tidak pernah menyebut Rasulullah ya Muhammad. Gitu? Pasti ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tahu nih, Pak? Rasulullah malah Nabi Musa kan pernah ya Musa, gitu. Kan itu kan ya Ibrahim, ya kan? Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kan begitu. Ini kalau kalih nabi-nabi lain itu Allah sebut nama, tapi khusus kepada Rasulullah itu boten, gitu. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat. Allah lebih sering menyebut Rasulullah itu dengan ya ayuhan nabi ketika berbicara seolah-olah menegur langsung kepada
Rasulullah SAW. Nah ini ngendikane para ahli tafsir itu menunjukkan keutamaan Rasulullah. Karena orang itu seneng kalau dipanggil dengan apa istilahnya kedudukan atau jabatan. Misalkan Pak Dokter. Pak Dokter lebih seneng diceluk Pak Dokter apa lebih seneng disebut misalkan Pak Sur ini dokter gitu. Terus Sur ini Sur. Ya Suryanto gitu. Kali ya dokter. Kinten-kinten terhormat putih Pak. Ngerti ya? Nah ini para ahli tafsir. Jadi para ahli tafsir itu kenapa kalau dengan Rasulullah itu sering ya ayuhan nabi begitu ya. Allah sering berfirman begitu karena Allah sangat menyayangi Rasulullah dan Allah meninggikan kedudukan Rasulullah. Maka dipanggil gelarnya ya ayuhan nabi. Niku pokoknya ngoten niku lah. Pak Presiden lek celuk Pak Presiden nggih seneng ya. Dalam Pak Presiden, dalam Prabowo. Ada yang mboten pantas gitu Pak. Dalam Prabowo ini kan mboten pantas. Tapi dalam Pak Presiden, dalam Pak Prabowo ini kan gagah Pak Presiden gitu. Nah ini rahasia dia. Nah kemudian Allah nggih balik ten mriki malih. Nggih kebablasan nggih. Balik ten mriki malih. Ternyata Allah menegur perbuatan Rasulullah. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardhata azwajik. Hanya karena engkau mencari ridhonya azwajik, istri-istrimu. Jadi Quran nyenengne bojo wae sampai koyo ngono. Sampai kamu itu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya, aja mbok baleni innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Rahim. Jadi Allah itu ghafurun rahimun. Itu penting Pak. Artinya jangan pernah kita putus asa dari ghafurur rahimnya Allah. Karena wong nabi mawon lek mboten kan ditegur nggih. Lek mboten ditegur bablas niku. Lek nabi mboten ditegur bablas niku. Nggih to? Lah lek awake dhewe, Pak, kita ini melakukan kesalahan tidak ada yang menegur. Maka kita lebih butuh dengan ghafurur rahimnya Allah itu. Maka harus lebih sering minta ampun kepada Allah, lebih sering minta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini mestinya kita begitu. Tapi mboten angsal putus asa, mboten angsal putus asa dari perbuatan itu. Nah ini maka kemudian setelah itu ditegur begitu, Rasulullah nggih bingung Pak niku Pak. Wah yes. Istrinya tetap saja itu cemburu gitu. Wah ternyata Rasulullah tetap gilir si niki wau tetap gilir maritul kibriya. Kemudian istrinya juga minta jatah ini itu akhirnya Rasulullah itu pripun nggih. Lek wong Jawa mungkin napa? Bingung. Bingung. Ini bagaimana solusinya? Istri-istriku sekarang sampai Umar bin Khattab ngeten. Dulu di Mekah kami selalu berada di atas para istri. Setelah kita pindah ke Madinah, sekarang istri berada di atas kita. Mereka sudah terpengaruh oleh wanita-wanita Ansor, wanita-wanita Madinah. Maksudnya berarti wanita Madinah itu lebih berani dengan suaminya. Mungkin komunikasinya lebih bagus, lebih berani. Nah orang-orang Mekah niku mboten. Orang Mekah ini kali garwane ngakung ajri. Ya ajri. Jadi lek sing tiyang Mekah niku mirip-mirip kali wanita Indonesia. Ajri kalian kaku, terutama daerah Barian iki. Gitu, Barian iki lek kali kaku mesti ajri gitu. Nah ini mulai niku Rasulullah saya napa niku nggih susah niku menghadapi itu. Saking susahnya Rasulullah itu sering minggah napa niku rumah tingkatnya. Jadi sering teng rumah tingkat yang tidak diganggu oleh para istri. Rasulullah sering merenung ke situ dan para sahabat itu melihat semuanya, Pak.
Melihat kejadian itu Pak, ya Allah, Kanjeng Nabi itu sampai kayak ngono yo, ketok susah. Para sahabat merasakan susahnya Rasulullah menikah Pak, Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW berniat menjauhi istri-istrinya itu sampai 1 bulan. Rasulullah itu gara-gara Kristen itu berniat menjauhi istrinya selama 1 bulan. Selama menjauhi ini Rasulullah ini sering istilahnya napa lenggan teng nginggil. Lenggan teng nginggil. Niku sahabat nggih preso. Yo Nabi mesakne di bojo-bojone serang duga ngoten garwane mboten. Sampai akhirnya Umar bin Khattab melihat kejadian ini dan kemudian dia mendatangi putrinya Hafsah. Apa yang telah kau lakukan kepada Rasulullah? Sampai Rasulullah saya lihat sesusah itu. Ngoten. Niku Hafsah mboten jawab, Pak. Namun meneng kayak terus plepat. Ngoten. Engko malah kesuwen diseneni ngene. Lha niku plepat ngoten. Umar nggih mboten wani cawe-cawe niku. Terus kemudian Umar mendatangi istri-istri Rasulullah yang lain, malah diseneni. Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga kami. Wah, ini Umar, waduh, iya. Umar ini salah juga, ini serba salah Umar. Tapi Umar ini mikirnya Rasulullah. Yuk, kasihan Rasulullah sampai sesusah itu Rasulullah SAW menghadapi para istrinya. Ini kejadiannya ini apa? Setelah Rasulullah kirim surat itu. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian Umar bin Khattab mencoba ngelobi Rasulullah. Kan Rasulullah niku lek pun ngoten niku mboten purun medal. Maka Rasulullah Umar bin Khattab kemudian minta izin kepada budak yang menjadi penjaga rumahnya Rasulullah ini. Sampaikan salamku kepada Rasulullah dan katakan bahwa Umar pengen ketemu. Ngoten, pengen matur, pengen hibur Rasulullah. Kasihan nih Rasulullah. Namun Umar sing wonten-wonten, Mak. Wis lintune pun mboten wonten. Rasulullah susah niku lintune pun mboten wonten apa niku istilahnya? Nyedek niku. Kelase Pak Prabowo mau nek pun meneng ngoten sing wani nyedaki paling Kurtedi gitu. Sing wani nyedaki paling lho nggih. Lintune mestine mboten wonten lintune. Nggih ta? Mboten wonten lintune. Pak Prabowo nyapa kae? Apa MBG ini rodok masalah misalkan ini niku pun sing wani nyedaki namung sing paling kendel lah, sing paling kendel paling anu niku. Ya si Teddy niku sing paling kendel paling. Lah Umar niku karena orangnya sering itu, pokoknya sing paling kendel matur kali Rasulullah niku minta izin kepada budaknya itu. Aku anu aturno Kanjeng Nabi pengen matur. Terus kemudian budaknya itu keluar, Pak. Budaknya keluar terus bagaimana? Rasulullah diam saja. Aduh, wangsul malih. Berarti Rasulullah tidak berkenan. Jadi Rasulullah mendel tidak menjawab, kemudian budaknya wedi. Wah, berarti Rasulullah langsung medal malih. Rasulullah namun mendel Umar. Wah, berarti Rasulullah tidak berkenan. Dan itu dilakukan Umar sampai 3 kali, Pak. Besok lagi sampai akhirnya yang ketiga itu sami. Hari kedua Rasulullah nggih namung mendel, mboten pada hari yang berikutnya yang ketiga. Kemudian Umar nggih balik dijawab, Rasulullah hanya diam. Kemudian Umar bin Khattab balik mana. Nah begitu balik kemudian tiba-tiba dipanggil lagi. Umar dipanggil. Rasulullah berkenan. Langsung kesempatan Umar bin Khattab alhamdulillah langsung masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah sebagian tubuhnya terbuka dan Rasulullah sedang duduk di depan sambil menghadap ke luar. Umar melebet, Pak. Begitu Umar melebet itu kaget Umar. Soalnya gini Pak, selama ini baru itu Umar masuk rumahnya tempat kediaman Rasulullah yang spesial itu. Begitu masuk kaget Umar. Ya Rasulullah. Nah, apa? Ini Pak, badannya Rasulullah itu
terlihat bekas-bekas tembikar. Bekas-bekas apa niki? Nggih, kloso. Anyaman-anyaman nggih niku anyaman-anyaman kloso niku. Alisare niku ternyata namung teng ngoten niku. Gara-gara garwane to ngeten iki. Sampai ngoten niku. Niku gara-gara sinten? Garwane. Lho jenengan gara-gara garwane saking ngoten nggih. Pak Heni, lha kok sare teng Jawi? Ibu kuwi to. Ya sakit mawon lagi. Akhirnya niku. Jadi Rasulullah sampai seperti itu menyendiri, kemudian itu kemudian begitu melihat Rasulullah kondisinya seperti itu, Umar menitikkan air mata. Ya Rasulullah, Masya Allah ya Rasulullah, kados ngaten panjenengan ya Rasulullah. Kenapa Umar? Ada apa? Jenengan Nabi. Kondisi ini kados ngeten. Padahal Kisra niku sing urusan donya, urusan donya. Niku saged ndamel istana. Sabet. Umar membandingkan Rasulullah dengan Kisra, dibandingkan itu. Jenengan Nabi sing langkung mulya, langkung agung, langkung sedantene timbang Kisra. Terus kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, beginilah mestinya seorang Nabi, dan beginilah aku diutus. Rasulullah mengatakan, beginilah aku diutus. Artinya Rasulullah itu diutus memang bukan untuk ngejar dunia, bukan untuk ngejar dunia. Rasulullah diutus untuk menyelamatkan manusia dari kesyirikan, dari mensekutukan Allah. Sing penting itu, sing penting itu. Maka Umar semakin meneteskan air mata. Dalam pertemuan sekejap itu Umar mendapatkan pelajaran berharga yang nanti itu akan nempel di dadanya Umar, Pak. Nempel di pikirannya Umar ketika Umar menjadi khalifah. Tak mungkin aku menjadi khalifah kaya raya. Itu menginspirasi Umar betul. Nabi mawon sing pemimpin, Nabi hidupnya sederhana itu. Jenengan bayang ini nggih. Rasukane mboten sempurna, Pak. Rasanya Rasulullah ketika masuk itu bajunya itu sebagian tubuhnya terbuka. Kayak wonten bekas klosone niku, wah niku betul-betul luar biasa. Kayak niku kondisine pas disio-sio garwane. Boleh pokoknya Nabi loh niku, Nabi Pak niku, Nabi. Makanya Umar bin Khattab itu Masya Allah, Nabi seperti ini. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar menanyakan, ya Rasulullah, kula badhe tanglet teng jenengan. Nyapa Umar? Niki kan tiang-tiang sami grembeng-grembeng niku sami, pokoknya niki sami omong-omong. Kabarin jenengan niku kok menceraikan istri-istri panjenengan, menceraikan seluruh ummatul mukminin, sehingga 1 bulan ini jenengan mboten pernah ngumpuli garwa. Napa leres? Terus kemudian Rasulullah mengatakan, tidak Umar. Allahu Akbar. Umar langsung bengok malam, Pak. Allahu Akbar. Nah niku tiang-tiang begitu mendengar suaranya Umar, nangis danten, Pak. Ya Allah, berarti Rasulullah mboten menceraikan ummahatul mukminin. Niku sedaya tiang ternyata ngumpeng, Pak niku, Pak. Ngumpeng. Ngumpeng celakipun apa niku? Celakipun niku wau. Wah, ini apa hasil dialognya Umar? Begitu mendengar Rasulullah menjawab tidak, kemudian Umar takbir Allahu Akbar. Niku semua orang kemudian ikut meneteskan air mata pada saat itu. Semua ikut terharu, semua bersyukur ternyata Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Oke, Rasulullah tidak sedih menceraikan istrinya. Intinya Umar senang. Oh, berarti Hafsah Rasidah dipegang, Aisyah tidak di. Pokoknya ini mantan, Pak, mantan. Tapi kemudian nanti Allah menurunkan ayat yang harus Rasulullah sampaikan kepada istri-istrinya, sebagai teguran kepada para istrinya.
Nanti Allah menurunkan ayat, intinya ayat itu menegur para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pilihan kepada para ummatul mukminin untuk memilih, pilih dunia atau pilih kanjeng Nabi. Lek pilih dunia tak kasih, gitu. Wa in kunta turidnal hayatad dunya fa'alaina wa ummatikunna sarohan jamila. Itu nanti akan kita bahas itu Pak. Insya Allah nanti akan kita bahas karena sudah Isya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana Allah kemudian memberikan pelajaran kepada para sahabat, kepada para ummatul mukminin, kepada Rasulullah SAW dengan teguran-teguran yang lembut, ya, bahwa mestinya begini loh pilihan-pilihan untuk orang-orang yang beriman itu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin makaten nggih ponisa. Napa dilanjutaken nggih barisa? Nah, betul lah, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ngoten. Makaten dicatet nggih, mengki lek kula supe diemutaken malih. Demben teko kene lho Pak. Allah Akbar, Allah Akbar. Yang penting Allah Akbar Umar ibn Khattab. Allah Akbar Umar ibn Khattab. Nggih. Makaten monggo kita tutup kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kanthi wasan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.